Bersama Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Kami dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Ratnawati MKom, Fakultas Teknologi Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Karawang, semester 3 tahun 2021. Dengan tema studi kasus analisa penggajian kantor Desa Labanjaya, disusun oleh kelompok 3 kelas 11 3 14. Kami terdiri dari Alfiani Wijayanti dengan NIM 11200-297 dan saya sendiri Ajijah dengan NIM 11200-547 dan Mumun Munawaroh dengan NIM 1120475. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai pembahasan ruang lingkup. Pada laporan analisa sistem ini adalah tujuan yang sudah ditetapkan, yakni peneliti pembuat ruang untuk pembahasan pada penggajian staf kantor Desa Labanjaya Karawang dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Untuk struktur organisasi kantor Desa Labanjaya bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya yaitu proses bisnis sistem berjalan. Pada sistem berjalan yang dianalisa pada buku ini adalah sistem informasi penggajian pada kantor kepala desa. Prosesnya dari pemerintah pusat Kabupaten Karawang dan masuk otomatis ke rekening desa dengan 3 bulan sekali dan dibagikan kepada para staf oleh bagian KAUR secara langsung yang telah disetujui kepala desa. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mumun Munawaroh dengan NIM 11245. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu tentang USEKES diagram penggajian. Nah, sebelumnya USEKES merupakan pemodelan untuk pelakuan sistem informasi yang dibuat. USEKES mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Nah, ini adalah gambar aktor. Aktor merupakan orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang dibuat sendiri. Jadi, walaupun simbol aktor itu adalah orang, tapi belum tentu aktor adalah orang. Bisa saja dia adalah sistem. Nah, di sini ada sebuah simbol yang bernamakan USEKES yang di tengahnya ada nama rekening desa, kepala desa, keuangan, pelajar staf desa, dan laporan. Jadi fungsi dari simbol USEKES fungsional yang disediakan oleh sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit atau aktor, biasanya dinyatakan menggunakan kata kerja di awal frase nama USEKES. Di sini ada aktor. Aktor ini adalah pemerintah pusat dari Kabupaten Karawang yang mengirim dana ke rekening desa. Aktor menghubungi kepala desa dan kepala desa menghubungi bendahara atau bagian KAUR keuangan. Nah, bagian KAUR keuangan ini memproses penggajian staf desa, membagikannya dengan 3 bulan sekali dan membuat laporan. Yang selanjutnya yaitu tentang activity diagram penggajian. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada di perangkat lunak. Jadi sebuah activity diagram ini adalah sebuah aktivitas diagram yang menggambarkan workflow, yaitu adalah aliran kerja. Nah, di sini ada yang namanya simbol dengan nama simbol initial atau start point. Fungsinya adalah untuk status awal atau aktivitas di awal sistem. Nah, selanjutnya ada yang namanya simbol activity atau action. Aktivitas yang dilakukan oleh sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Jadi dari sini, dari titik pemerintah pusat, kota atau kabupaten mengirimkan dana desa ke bagian KAUR keuangan, sehingga bagian KAUR keuangan ini aktivitasnya untuk menghitung gaji pegawai, rekap data gaji pegawai,
Lalu kepala desa menerima rekapan gaji pegawai, menyetujui rekap gaji pegawai, membuat data gaji pegawai, dan memberikan gaji pegawai desa. Dan di sini titik sama seperti kayak di Start, namun ini lebih berbeda, memiliki bundaran yang ada gambarannya yang dinamakan dengan endpoint atau activity final, status akhir yang dilakukan oleh sebuah sistem. Kenalkan, nama saya Alfiani Wijayanti dengan NIM 11227. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang akan saya jelaskan, yaitu tentang dokumen masukan. Ya, poin pertama ada nama dokumen, yaitu dari data user, fungsinya sebagai identitas prosedur login, sumbernya dari user, tujuannya adalah untuk file pegawai, medianya adalah dokumen cetakan komputer, frekuensinya setiap pengaksesan web, bentuknya adalah file. Yang kedua ada dokumen data absen masuk, fungsinya sebagai bukti kehadiran atau datang, sumbernya untuk pegawai, tujuannya itu adalah file absensi, medianya dokumen cetakan komputer, jumlahnya adalah 1 lembar per pegawai, frekuensinya adalah setiap hari, bentuknya yaitu file. Ini ada data absen keluar, fungsinya sebagai bukti kehadiran atau pulang, sumbernya yaitu dari pegawai sendiri, tujuannya buat pegawai, medianya itu dokumen cetakan komputer, jumlahnya yaitu hanya 1 lembar per pegawai, frekuensinya setiap hari, bentuknya yaitu file. Ini ada dokumen data gaji, fungsinya sebagai bukti penghasilan, sumbernya file gaji, tujuannya yaitu BUMDes, rekening, desa, dan bendahara. Medianya adalah dokumen cetakan komputer, jumlahnya 2-3 lembar, frekuensinya setiap akhir 3 bulan, yaitu bentuknya file. Ini ada dokumen keluaran. Poin pertama ada dokumen slip gaji, fungsinya sebagai bentuk penyerahan gaji, sumbernya bendahara, tujuannya pegawai, medianya yaitu dokumen cetakan komputer, jumlahnya 1 lembar per pegawai, frekuensinya setiap akhir 3 bulan, bentuknya yaitu file. Poin kedua adalah nama dokumen laporan absensi pegawai, fungsinya sebagai laporan rekapitulasi absensi, sumbernya yaitu file absensi, tujuannya kepada kepala desa, medianya dokumen cetak komputer, jumlahnya 2-3 lembar, frekuensinya setiap akhir 3 bulan, yaitu selanjutnya ada poin dokumen tanda terima gaji, fungsinya sebagai bukti gaji telah diterima, sumbernya adalah arah, tujuannya untuk pegawai, medianya dokumen cetakan komputer, jumlahnya 2-3 lembar, frekuensi setiap akhir 3 bulan, bentuknya yaitu file. Ini ada poin dokumen laporan gaji pegawai, fungsinya sebagai laporan penghasil pegawai, sumber filenya adalah gaji, tujuannya kepala desa, media dokumen cetakan komputer, jumlah 2-3 lembar, frekuensinya setiap akhir 3 bulan, bentuknya yaitu file. Ini hasil laporannya kita blurkan karena ini sudah masuk privasi desanya. Ini tampilannya. Selanjutnya ada permasalahan dan alternatif permasalahan. Permasalahan pokok itu dari analisa yang kami lakukan terdapat beberapa masalah pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengolahan data untuk pengajian hasil dengan cara manual, itu masih menggunakan Microsoft Excel mengakibatkan data atau file rusak dan terhapus. Pemecahan masalahnya adalah berikut pemecahan masalah berdasarkan permasalahan pokok di atas.
Diperlukan aplikasi berbasis web untuk pengolahan data dan informasi bagi pegawai desa karena data yang disimpan akan lebih aman di dalam database serta waktu yang dibutuhkan. Proses akan lebih singkat. Nah, kesimpulannya adalah dari analisa yang telah penulis lakukan, keseluruhan sistem informasi yang diterapkan kantor Desa Labanjaya cukup baik. Hanya saja masih ada beberapa kekurangan di dalamnya yang perlu diperbaiki lagi seperti proses pengolahan tensi dan data penggajian. Sarannya adalah kantor Desa Labanjaya bisa digunakan aplikasi berbasis web untuk absensi. Selain dapat mempermudah sistem informasi jalan dan data yang disimpan pun akan lebih aman karena tersimpan di database. Baik, sini ada ucapan terima kasih untuk buku ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir semester 3 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di Fakultas Teknik Informatika Karawang. Dalam penyusunan buku ini, kami dapat banyak sekali masukan dan saranan. Untuk itu, kami menyampaikan kata terima kasih untuk yang pertama, Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, yang kedua adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, yang ketiga yaitu Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, yang keempat adalah Ibu Ratnawati, Eskom Mkom yang sudah meluangkan waktu tenaga dan pikirannya untuk membantu kami dalam menyelesaikan penyusunan buku ini. Yang kelima adalah Bapak Munjid Faisal selaku Kepala Desa yang telah memberikan izin atas riset yang kami lakukan di kantor Desa Labanjaya Kecamatan Karawang. Yang keenam adalah Bapak Sarin selaku Kaur Keuangan yang telah memberi informasinya atas data gaji yang diterima di kantor Desa Labanjaya. Serta semua pihak yang membantu dalam proses pembuatan buku ini hingga buku ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun demi pembelajaran ini. Harapan penulis semoga buku ini dapat bermanfaat untuk kami pada khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya. Kami sampaikan kata terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan kami, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.